Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai. Eh, Selamat datang di video saya tentang sejarah internet. Jadi, saya akan membawa Anda dalam perjalanan melalui waktu dari awal munculnya internet hingga masa depan yang penuh inovasi. Mari kita mulai. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Aisyah Lailia. Saya dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2022 dengan NIM 2205120469. Eh, Sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang sejarah internet, baiknya kita tahu apa itu internet. Jadi internet adalah jaringan global. Jadi internet adalah jaringan global yang terdiri dari jutaan perangkat komputer yang terhubung satu sama lain. Ini memungkinkan pengguna di seluruh dunia untuk mengirim, menerima, dan berbagai informasi, data, gambar, video, dan banyak lagi. Internet adalah seperti jalan raya informasi yang menghubungkan kita dengan dunia maya. Dengan internet, Anda dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga di negara lain, menjelajahi berita terbaru, membeli produk secara online, belajar melalui kursus online, atau bahkan bekerja dari jarak jauh. Internet telah mengubah dunia menjadi desa global yang saling terhubung. Namun, internet bukanlah hanya tentang perangkat. Ini adalah tentang kemampuan untuk mengakses pengetahuan global, berbagi pengalaman, dan menjembatani jarak. Internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern kita. Dan dalam video ini, saya akan menggali lebih dalam tentang sejarah dan evolusi luar biasa dari teknologi ini. Jadi mari kita mulai dengan menjelajahi bagaimana semua ini dimulai dan bagaimana internet telah tumbuh menjadi apa yang kita kenal hari ini. Lalu, ini adalah perkembangan penemuan internet dari awal internetnya pada tahun 1960-an. Lalu muncullah protokol TCP atau IP di tahun 1970-an. Lalu ada komersialisasi internet di tahun 1980-an. Lalu muncullah World Wide Web atau biasa kita sebut dengan WWW di tahun 1990. Lalu terjadilah ledakan internet. Di sini kita banyak inovasi-inovasi internet di tahun 1990-an ini. Lalu ada perkembangan media sosial di awal 2000-an, ada masa smartphone di tengah 2000-an. Akhirnya muncullah Internet of Things atau biasa kita sebut dengan IoT di tahun 2010-an. Juga di tahun yang sama ada muncullah perangkat kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan AI, dan yang terakhir di masa kini ada 5G dan realitas virtual. Lanjut di 1960-an, ini masih awal internet. Pada tahun 1960-an ini Departemen Pertahanan Amerika Serikat menciptakan ARPANET, proyek penelitian militer pertama yang menjadi embrio internet. Jadi ARPANET ini bertujuan untuk menghubungkan komputer-komputer militer dan memungkinkan pertukaran informasi. Jadi dahulu internet itu awalnya hanya untuk memudahkan para militer untuk berkomunikasi dengan pasukannya kayak gitu. Jadi emang internet ini awalnya hanya untuk militer. Lalu lanjut di tahun 1970-an ada protokol TCP atau IP. Jadi protokol komunikasi TCP atau IP ini dikembangkan dan menjadi dasar bagi seluruh jaringan internet. Ini memungkinkan perangkat berbeda untuk berkomunikasi melalui jaringan yang terhubung. Lalu di tahun 1980-an ada komersialisasi internet, jadi ARPANET ini berkembang menjadi jaringan global yang terhubung dengan universitas, lembaga penelitian, dan perusahaan. Ini merupakan langkah awal menuju komersialisasi internet.
Jadi karena melihat ARPANET ini sangat-sangat maju ya. Jadi banyak dari universitas atau lembaga penelitian dan perusahaan ini juga ingin bergabung untuk ingin merasakan bagaimana ARPANET itu bekerja seperti itu. Lalu di tahun 1990-an ada World Wide Web. Ada tim bernama Berners-Lee ini menciptakan World Wide Web pada tahun 1990. WWW ini memungkinkan pembuatan, penjelajahan, dan berbagi halaman web melalui browser seperti Netscape Navigator. Jadi dulu itu masih dari satu web aja, yaitu namanya Netscape Navigator. Lalu di tahun 1990-an ini juga ada ledakan internet. Jadi selama tahun 1990-an, internet mengalami pertumbuhan eksplosif. Perusahaan teknologi seperti Amazon, eBay, dan Google didirikan. Layanan email, chatting, dan forum online menjadi populer. Tapi di sini itu dari kemarin yang sudah dijelaskan, harga internet itu masih mahal karena di sumbernya itu cuma satu kayak gitu. Lalu di awal 2000-an ada perkembangan media sosial. Jadi Facebook ini diluncurkan pada tahun 2004, memulai era media sosial yang merubah cara kita berinteraksi online. Lalu layanan video berbagi seperti YouTube juga muncul kayak gitu. Lalu di tengah 2000-an ada masa-masa smartphone. Peluncuran iPhone oleh Apple pada tahun 2007 membawa revolusi dalam akses internet mobile. Ini membuka pintu bagi aplikasi mobile dan mobile browsing. Lalu lanjut di tahun 2010-an ada Internet of Things atau IoT. Jadi konsep Internet of Things mulai berkembang memungkinkan perangkat non-komputer terhubung ke internet seperti pintu rumah pintar, kendaraan terhubung, dan perangkat wearable. Lalu di tahun 2010-an ada perangkat kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. Jadi di sini itu banyak kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin semakin digunakan dalam aplikasi online. Seperti mesin pencari yang lebih canggih, rekomendasi konten, dan asisten virtual. Lalu di masa kini, di masa sekarang ada 5G dan realitas virtual atau biasa kita sebut dengan VR. Jaringan 5G, 5G ini mulai diperluas, memberikan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi dan mendukung pengembangan teknologi seperti kendaraan otonom, dan kota pintar. Lalu realitas virtual semakin digunakan untuk permainan, pendidikan, dan pengalaman online. Di masa depan, ada internet kuantum dan kecerdasan buatan lanjutan. Jadi pengembangan internet kuantum sedang dalam proses yang akan menghadirkan keamanan dan kecepatan baru. Harapannya kecerdasan buatan dan analisis yang lebih canggih akan terus mengubah cara kita menggunakan internet. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.